Legenda Tengger. Alkisah, ratusan tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Raja terakhir Majapahit, Brawijaya, Ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Roro Anteng. Setelah dewasa, Roro Anteng menikah dengan Joko Seger, seorang dari kasta Brahma. Pada saat itu, keadaan tidak menentu karena berkembangnya agama baru yang mengakibatkan kekacauan. Sehingga raja dan para pengikutnya memutuskan untuk mundur ke wilayah timur. Sebagian sampai di Bali dan sebagian sampai di Gunung Berapi. Pasangan suami istri baru, Roro Anteng dan Joko Seger, bergabung bersama kelompok yang pergi ke Gunung Berapi. Kemudian mereka menguasai wilayah tersebut dan menamakannya Tengger. Kata Tengger berasal dari Roro Anteng dan Joko Seger. Seiring berkembangnya wilayah yang makmur, raja dan ratu merasa tidak bahagia karena mereka tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan tahta mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk mendaki ke puncak Gunung Berapi. Mereka berdoa dan memohon kepada para dewa. Para dewa pun mengabulkan keinginan mereka, tetapi dengan syarat bahwa mereka harus mengorbankan anak terakhirnya sebagai persembahan. Tahun demi tahun, anak mereka lahir hingga mencapai 25 orang. Dan untuk anak terakhirnya diberi nama Kesuma. Roro Anteng dan Joko Seger merasa sangat bahagia karena cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh anak-anak mereka. Tetapi perasaan sedih dan khawatir juga menghantui mereka karena janji mereka pasti akan diminta suatu hari. Saat hari itu tiba, para dewa pun menagih janji mereka. Karena mereka tidak tega untuk menyerahkan anak terakhirnya, maka mereka memutuskan untuk mengingkari janji tersebut dan membawa anak-anak mereka pergi. Tiba-tiba, suara gemuruh gunung berapi yang mengerikan mengikuti ke arah mana mereka pergi. Dan secara ajaib, Kesuma ditelan ke dalam kawah. Setelah itu, suara gemuruh pun berkurang dan keheningan untuk beberapa saat. Tetapi tiba-tiba suara pun bergema. Hai saudara-saudaraku tercinta, aku dikorbankan untuk kembali ke dewa yang widiwasa untuk menyelamatkan kalian semua. Jangan lupakan gotong royong dan selalu menyembah para dewa. Dan untuk melaksanakan upacara setiap tanggal 14 Kasada pada bulan purnama, demi Tuhanmu yang widiwasa. Oleh karena itu, kakak dan adik Kesuma melaksanakan upacara setiap tahunnya dari generasi ke generasi hingga sekarang. Nah, itu dia cerita singkat dari Legenda Tengger. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yaitu, jika kita sudah berjanji, maka jangan pernah mengingkari. Ikan hiu makan semangka. Sampai di sini dulu cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.